Tiba-tiba berapa minggu kemudian ada tuh pengumuman kamu Noval Pasaribu, paling atas langsung. Ya Allah. 1 sampai 10 kerajinan lu berapa, Man? Ya udah, botak. Jadi ya kayak gini. Set. Siap. Waduh, siapa yang sering tidur di kelas? Assalamualaikum guys, welcome back to Santri Bercerita bersama saya Arif Reksa Budi. Dan saya Tam Noval Pasaribu. Dan kali ini di depan kita sudah ada tumpukan kertas Q&A. Dan kita akan menjawab question-question yang ada dengan answer-answer yang lumayan random. Random ya? Ya. Oke, ini kita mulai aja deh. Siapa duluan nih? Daripada lempar-lemparan mending kita sweet dulu gimana? Oke dah, sweet deh. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Iya. Oke, aku dulu nih berarti ya? Udah, oke deh. Pertanyaan pertama, gimana rasanya saat pertama kali masuk pondok? Rasanya pertama kali saat masuk pondok. Ini kita inget flashback 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu. Jadi itu pertama kali masuk sini kelas 1 SMP. Jujur nggak mungkin ya masuk sini nggak sedih gitu kan. Masa masuk sini bahagia banget nggak mungkin? Iya, ada rasa apa ya, kangen sama orang tua gitu kan. Jadi masuk pertama ke sini, terus data-data baju, gini-gini dan gitu-gitu. Terus datang nih teman-teman nih, nanya asal dari mana, dari Jogja. Terus tak tanya lagi, kalian dari mana, dari Kudus. Say hi lah ya. Ya say hi, sokap gitu lah, sokap. Gitu kan. Terus hari pertama nih mulai sedih nih, karena enggak sih, hari pertama masih biasa, masih saya banyak teman-teman baru ya, kan? ada teman baru, masih kenalan gitu kan. Tapi makin kesana makin lama, 1 bulan gitu kan, hampir 1 bulan tuh Kerasa sedih, nih. kerasa tuh, aduh kok kangen ya sama orang tua ya. Jadi kalau malam tuh kadang tuh kita kadang natap ke atas ranjang tuh kan, terus kayak berkaca-kaca tuh. Nggak nangis, nggak. Manusia introvert kayak gitu ya? Iya. Oh gimana? Aku kalau di introvert sama enggak sih, balance ya. Balance. Antara introvert sama introvert ya. Jadi tengah malam ini nunggu sampai gak ada orang yang lihat gitu, pada tidur semua kan. Terus berkaca-kaca, nggak nangis, nggak nangis. Berarti definisi berkaca-kaca temen tuh nggak nangis ya? Ya. Definisi nangisnya berarti berkaca-kaca nggak masuk. Ya. Oh gimana nih? Lebih ke nggak netes. Ya. Nah terus mulai berkaca-kaca gitu kan. Terus akhirnya setelah dijalani 1 bulan penuh kan, waktu itu 1 bulan nggak boleh dijenguk kan ya. Yeah. Akhirnya waktu itu dijenguk, ngeliat orang tua tuh di jauh. Terus aku mau udah dijenguk 3 kali. ya waktu itu pas karena aku dijenguk cuma 1 kali tuh, 1 bulan tuh, 1 bulan pertama itu dijenguk. Terus mulai berkaca-kaca, makin deket makin nangis. Lu kok nangis, langsung tak kejar orang tua aku, dipeluk, set. Aduh. Itu akhirnya setelah sekian lama nangis cer gitu. Langsung sama orang tua, kok nangis gitu ya. Berarti intinya singkatnya kamu nangis. Iya, Oke lah. ya kan cowok tuh nggak boleh nangis ya. Cuman waktu itu kan emang lagi kangen aja gitu kan. Karena emang dari kecil nggak pernah pisah sama orang tua kan. Terus akhirnya waktu itu pisah, jadi muncullah kerinduan. Wah. Kalau kamu gimana, Rek? Kalau aku nih, jadi dulu rasanya saat pertama kali masuk pondok tuh, kalau berat pasti berat ya. Nah, dimana kan kita dulu SD itu sebelum masuk pondok lah. Itu kan kita mesti sama orang tua, habis itu masih bersama gadget, masih bersama banyak hal lah yang di sini tuh nggak ada. Teman-teman rumah juga kan? Teman-teman rumah juga, habis itu main-main kemana-mana kan bisa. Nah itu first impressionnya pondok tuh langsung, waduh, kayak suatu yang kayak penjara aku gitu ya? pengen keluar lagi gitu. Oh iya. Bener. Setelah ditinggal ya. Jadi ya emang sama sih, kayak kenal-kenalan dulu, say hi. Tapi setelah itu, ya mungkin 2 hari 3 hari setelah itu kan berat banget. Aku aja sampai, aku kan malu ya kalau misalnya mau nangis. Iya. Bukan itu kan malu kan. Teman kamu aku juga malu cuy. Jadi aku ada trik. Iya. Aku ke kamar mandi, buka pintu kan, nyalain keran. Jadi kan keras banget tuh kalau di asrama kerannya. Nah itu tutup pintunya, baru di situ nangis sampai puas kan, sampai plong. Nah habis itu kalau udah plong, kembali ke kamar. Jadi nah itu step aku nangis kayak gitu. Jadi dulu tuh kalau nangis tuh pasti, kalau nggak betah tuh pasti. Aku aja bisa betah itu kalau nggak salah 2 sampai 3 bulan itu baru bisa bener-bener betah gitu. Kalau aku sih betah, nggak tahu ya, tiba-tiba udah 6 tahun aja, udah mau lulus nih bentar lagi nih. Emang nggak kerasa sih? Emang nggak kerasa ya. Jadi
di pondok tuh emang awalnya tuh berat gitu kan. Tapi ya tahu-tahu udah kelas 12 Iya, gitu udah kan. 6 tahun aja Udah mau lulus. jalan nggak Sekarang aja sering banget. Sekarang udah sering rapat wisuda kan, rapat akhir sana. Ya berarti emang udah mau lulus. Lanjut nih yang kedua nih. Kita lanjut nih ya. Kamu aja deh yang ambil. Oke, aku ya. Kita ambil nih. Mondok atas kemauan sendiri atau disuruh orang tua. Nah, gimana nih, Rek? Berat nih, Rek. Kalau aku sendiri sih atas kemauan sendiri sih. Walaupun saat udah ditinggal orang tua nih, wah aku nyesel nih sama kemauanku. Tapi ya karena itu pilihanku. Jadi gimana caranya emang aku harus bisa bertahan gitu kan. Tapi tetap kemauan sendiri sih. Kamu udah kenal dari MBS udah lama atau? Kenal MBS udah dari kelas 5 SD kalau aku dulu. Jadi emang dulu sering lewat daerah sini kan. Jadi kok itu besar, keren, bagus gitu kan. Tapi ya emang itu pondok gitu kan. Oke lah. Oke lah. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih ini sebenarnya agak lawak dikit ya, agak gimana gitu. Jujur dulu pas pertama kali itu aku taruhan sama orang tuaku. Bukan taruhan kayak judi, bukan slot gitu, bukan. Nih, taruhan. Pokoknya kalau misalnya Tama masuk MBS, ya udah masuk MBS. Tapi kalau misalnya nanti nggak masuk MBS, terserah mau pilih mana aja, bebas gitu kan. Wah, seneng tuh. Mau masuk SMP favorit awalnya. Daftar nih gelombang 2. Set. Tiba-tiba berapa minggu kemudian ada tuh pengumuman, kamu Noval Pasar Ibu. Paling atas langsung. Ya Allah, dulu kan soalnya emang Akhirnya masuk MBS. Ya, akhirnya masuk MBS. Soalnya waktu itu pandangannya kayak ke MBS tuh kayak agak nggak cuma MBS sih, pondok-pondok lah. Itu tuh kayak agak kurang sreg gitu loh. Soalnya kan nggak bisa main gadget, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Ya intinya waktu itu pandanganku masih negatif lah tentang pondok. Tapi pas masuk ya udah enjoy aja nih sampai sekarang nih buktinya nih, gitu kan. Intinya sekarang nyatanya udah mau lulus aja gitu kan. Jadi di pondok tuh tetap nggak bakal kerasa. Karena di situ kan banyak teman-teman 24 jam sama teman-teman. 24 jam tuh wah pokoknya banyak lah keceriaan, suka duka sama teman-teman. Jadi ya emang nggak kerasa. Ntar tiba-tiba habis masuk udah perpuluhan lagi. Iya, gitu waduh. Kan. Ini waktu itu dulu pas lanjut nih, mau lanjut SMA atau mau lanjut SMA di MBS apa SMA luar gitu kan. Sama banget. Nah, itu bimbang kan? udah bimbang nih. Wah, aku pengen SMA luar tapi masih ada banyak teman-teman nih. Soalnya kan teman-teman di sini kan udah kayak keluarga sendiri gitu kan. Jadi akhirnya milih SMA MBS aja. Lagian juga udah bareng-bareng gini sejak lama kan. Orang kita makan bareng, tidur bareng, ketawa-ketawa bareng. Kurang apa coba? Dihukum juga bareng. Dihukum juga bareng. Waduh. Tapi jujur ya, setelah aku mengambil masuk MBS, SMA-nya lanjut MBS, emang waktu-waktu paling keren, paling asik, paling the best lah. Itu emang waktu-waktu SMA. Iya sih. Jujur kalau SMP mungkin dulu lebih ke gimana ya, kayak kita masih lugu gitu kan. Gila sekarang SMA sekarang nih, wah udah itu isinya full lawak semua. Apalagi kalau dulu kan kita SMP masih ditempa dari mulai berbahasa setiap hari, rajin berbahasa dan lain-lain. Kalau di SMA kan kita udah mulai ngurus organisasi, habis itu banyak kegiatan-kegiatan sosial di luar, habis itu banyak pokoknya kita yang ngurusin lah ya. Jadi asik banget sumpah. Jadi kalau misalnya ada temen tuh lagu takut tambah dewasa tuh udah nggak ada itu, udah ada itu. Kalau yang penting ada temennya. Asik, yang penting ada temennya. Iya. Bener banget. Udah, nih lanjut nih. Lanjut aja. Kamu Derek. Aku. Oke. Siapa yang paling rajin di ma'had? Aduh. Bentar. Kalau ini aku angkat tangan. Oh, kamu angkat tangan. Angkat tangan. Kalau aku sih rajin nggak ya? Menurutmu aku rajin nggak, Rek? Karena aku angkat tangan, oke aku rajin. Oke, makasih loh, Rek. Kalau menurutku ya, rajin apa enggak di pondok itu tergantung dari kitanya sih, dari mindset kita, dari keseharian kita, habitnya kita kan. Mungkin kalau aku rajin ke sekolah, rajin ngaji, rajin belajar, rajin. Tapi kalau masalah nyuci, aduh agak malas dikit. 1 sampai 10 kerajinanmu berapa, Man? Kerajinanku berapa ya? 8 deh. 8? Ya 8. Duanya soalnya nggak pernah nyuci, bukan nggak pernah nyuci, malas nyuci sama malas nyetrika. Capek banget. Asli. Kalau di pondok ini aku punya trik, Man. Jadi kalau aku ya 1 sampai 10 aku nggak bisa nentuin sih. Tapi lebih ke rajin itu relatif. Jadi ada yang saatnya yang kita suka itu rajin, ada yang saatnya emang kita malas. Kalau misal tadi yang nyetrika. Aku dari dulu nggak pernah nyetrika. Tapi kan di MBS kan dikasih buku Al-Munawir ya, kayak kamus besar banget gitu kan. Jadi itu tak buat numpuk. Tak buat numpuk di tatanan setrika gitu, tatanan lipetan baju. Jadi ntar mungkin 2 hari udah rapi banget. Bisa gitu? Kalau misal males ya kayak gitu, taruh di bawah. Oh iya, biasanya teman-teman juga pada kayak gitu soalnya. Gitu. 6 tahun di sini
paling malas nyetrika. Nyetrika tuh kayak ya Allah, nih masih banyak banget bajunya, ntar aja lah, malas lah gitu. Makanya jadi buat nyuci sama nyetrika masih agak kurang ya. Kalau rajin. Tapi kalau di MBS nih plusnya gini, bagusnya di MBS tuh jadi kita diwajibin setrika yang seragam. Jadi kita kalau yang baju bebas kan bisa sendiri, bisa ya laundry kan ya. Tapi kalau laundry tuh kalau dari aku sendiri ya, aku lebih ke malas sih, mending nyuci sendiri soalnya laundry kan jauh banget nih. Jadi dari asrama sampai tempat laundrynya tuh lewatin 2 lapangan, bayangin. Ya. Udah panas. Ngantri Kan. Tapi nggak masalah sih, yang penting kan udah di laundry kita nggak usah nyuci. Ntar ambil lagi kan pas laundry. Makanya kalau aku sendiri sih mending nyuci sendiri. Ya itu relatif ya. Itu relatif. Oke, lanjut dah. Aku ambil ya. Kamu nih. Set. Siap. Waduh, siapa yang sering tidur di kelas? Barusan nih guys, ada teman sekelasku nih, anak 12 IPA 1. Tadi lagi pelajaran, padahal gurunya killer, gurunya galak. Berani-berani ya dia tidur sampai diberdiriin. Waduh, gimana tuh? Oke, klarifikasi ya. Jadi ini seakan kamu tuh emang mengarah ke aku nih. Aku gak bilang. Tadi yang berdiri cuma aku doang. Ya itu. Jadi gini, tadi kan pelajaran kan ngantuk banget, sumpah. Malamnya tuh habis rapat wisuda. Sampai jam berapa ya? Pokoknya lama banget lah. Habis itu baru kan tidur. Tidur tuh nggak bisa tidur. Waduh, Nggak tahu kenapa ya. Pokoknya intinya nggak bisa tidur. Habis itu baru bisa tidur tuh sekitar jam 2-an lah paling nggak. Habis itu kan kita jam 3:30 dibangunin. Iya, buat sholat tahajud. Sholat tahajud sama sholat subuh. Berarti kamu tahajud? Tahajud, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Ya walaupun kadang-kadang sih. Waduh. Kadang-kadang. Tapi kalau sholat 5 waktu pasti sering, pasti wajib. Iya, yoi. Nah, habis itu paginya nih pas pelajaran pertama itu bener-bener mata aku tuh nggak bisa dikondisiin. Aku tuh padahal di situ aku udah berjuang loh. Kan di sini meja nih. Biasanya kan kalau tidur kan taruh meja tidur kan. Kalau di situ aku udah emang berjuang buat jangan naruh kepala lah. Yeah. Aku udah kayak gini, pokoknya udah ya Allah ngantuk banget kan. Itu aku misalnya lihat udah kayak gini udah tak melain lah. Yeah. Tapi tiba-tiba saya tuh reksa, kumanta. Nah. Waduh, padahal aku di situ batin. Ya Allah, padahal ini aku udah berjuang, udah buat nggak nutup mata aku tapi. Padahal matamu tadi kelihatan kayak gini, udah merem gini. Ya makanya, kamu kan sampingku kan, tahu kan? Ya Allah, tapi ya udah deh. Habis itu disuruh berdiri, tahu nggak berapa? Berapa? Sejam. Ya, gimana ya? Dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran aku diberdiriin. Habis itu cuman, ya Allah. Lagian capek. Orang gurunya kayak gitu, berani-beraninya tidur. Berarti sekarang lanjut nih. Ini jangan kalau kita membahas tidur tuh, oke, aku tambahin dikit nih. Kalau kita bahas tidur, ini nggak ada habisnya. Soalnya emang kadang tuh santri sering tidur di kelas nggak sih? Iya, yoi. Soalnya emang capek. Jadi kalau rutin ya. Tidur relatif lah. Karena emang kita tuh panjang ya, dari jam 3:30 sampai jam 9 malam. Yoi. Jadi aktivitas lagi. Jadi di pondok MBS ini apa ya? Kayak padat. Padat tapi itu semuanya tuh produktif. Jadi mengajarkan kita untuk selalu produktif. Jadi ya udah. Kalau di pondok, jadi kadang ada guru yang cerita gini, ustadzah atau ustadz itu kaget. Jadi kalau walaupun kalau dari segi adab tuh emang berbeda jauh, bertolak belakang lah sama yang negeri itu. Tapi kalau di pondok, ini cuma satu minusnya. Kadang tuh ditinggal tidur. Iya, ya emang kadang kurang sopan, tapi kita udah ngantuk banget gitu loh. Kuat ya kan? Iya. Udah deh, ini lanjut aja deh. Lanjut aja, soalnya nggak ada habisnya kan. Iya. Kamu aja yang ambil sekarang. Aku nih. Aku apa kamu? Kamu aja. Oke. Waduh, siapa yang suka usil dan bandel? Wah, ini lagi nih. Waduh, ini mah jawabannya ini pertanyaan buat Reksa semua nih. Siapa nih, Rek? Aku akuin ya, berarti ini aku suruh ngaku nih berarti. Iya, harus ngaku banget nih, Rek. Kamu harus mengakui kemarin kesalahanmu yang baru aja terjadi, Rek. Yang gara-gara apa nih? Yang gara-gara ini gimana? Nih, guys. Tak kasih tahu ya guys ya, ini spoiler berat. Jadi Reksa kemarin itu dia habis dibotak. Mending kamu ceritain deh, Rek. Bukan ceritain sih, mending kasih lihat gimana. Oke, liatin dah, Rek. Ini bakal celong apa enggak? Klarifikasi dulu aja deh. Ya, klarifikasi aja deh. Jadi awal mula tragedi ini, aku tuh kan temenku kan panitia. Iya. Sebelumnya tuh dia nawarin, Rek, ini ada event bagus banget. Jadi Ustadz
Hendy Boni, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Lukman, pokoknya satu lagi Ustadz lupa aku. Nah itu tuh ada satu panggung bareng. Waduh ini kalau nggak dateng nih rugi banget. Ya rugi banget. Di sisi lain itu acaranya tuh habis Isya, otomatis kan nggak boleh nih kalau izin. Wah kayak gitu, ya udah deh, aku beranikan untuk nggak izin lah. Ya. Nah, abis itu kan udah kajian udah selesai nih. Oh berarti kabur ya ceritanya nih? Ya jangan keras-keras lah. Oh ya, oke. Habis itu pas udah selesai kajian nih, pas pulang, papasan sama siapa juga? Sama Ustadz pembina asrama. Waduh. Wah itu disitu aku langsung, ya Allah, kenapa nggak bisa, kalau bisa mengulang waktu ya? Itu aku ulangin waktunya cuy. Bayangin tiba-tiba pas pulang nih papasan sama Ustadz. Habis itu sampai pondok kan ditanya-tanyain. Berarti kan diinterogasi kan, habis itu bilangin gini, tapi walaupun saya kaburnya karena ikut kajian, tapi tetap saya tidak bisa membenarkan perilaku saya, wis. Kamu dan saya, gitu? iya, dan saya siap menerima konsekuensinya. Akhirnya ya udah botak. Jadi ya kayak gini. Iya. Aduh. Tapi jujur ya, aku first botak tuh baru kali ini. Dari 6 tahun nih, 6 tahun baru kali ini. Kalau aku sih masih bagus ya rambutnya ya, belum ada botak-botaknya sama sekali nih. Belum ada apa? Belum ketahuan? Belum ada. Oke, Us, ini enggak ya Us ya, ini enggak ya Us. Saya enggak ikut campur ya Us. Ya pokoknya gitu ya. Dan ini lanjut aja deh. Lanjut aja deh. Aku enggak ada bandel-bandel soalnya. Takutnya ntar terlalu jauh ya? Ya, lanjut Rek. Oke, aku nih ambil nih. Apa hal yang membuat orang tua bangga sama antum di pondok? Hal yang membuat bangga. Gimana ya? Jujur kan di MBS tuh banyak ekstrakurikuler, banyak organisasi juga. Banyak banget. Dulu aku sempat masuk IPM juga kan, jadi pengurus harian, dan di situ aku mulai berlatih jurnalistik dan ikut lomba nasional, lomba VLC dan lomba bikin esai nasional juga, dan alhamdulillah sempat jadi finalis. Dan itu orang tua aku nih, kan di web MBS tuh di-upload ya, kayak yang pemenang-pemenang lomba atau intinya yang meraih prestasi lah. Terus sama orang tua di screenshot tuh, dimasukin grup keluarga. Waduh, malu banget cuy. Cuman ya rasanya tuh kayak seneng aja gitu, kayak orang tua, wah kita bisa dibagiin orang tua gitu. Kadang kan juga rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Tapi kita tetangganya ini. Tapi kita tetangganya. Iya. Kalau aku kan kita kan emang berbeda nih Mon. Kalau kamu mungkin lebih kepikiran ke organisasi, lebih ke tulis menulis karena ilmiah gitu kan. Kalau aku kan lebih ke olahraga. Jadi dulu kan awalnya aku kan gabut nih ikut fighter. SMA dulu ikut fighter tuh berarti masuk tapak suci kan? Tapak suci. Jadi kayak tim fighternya tapak suci. Nah di situ mulai suka, asik juga kan. Terus juga di situ aku tuh suka sabungnya gitu kan. Nah terus ikut lomba terus alhamdulillah dapat medali terus ya. Berarti sama sekali nggak pernah kalah nih? Alhamdulillah. Nah habis itu dari situ kan ya walaupun apalagi kan kalau misalnya udah sampai atlet Sleman atlet DIY gitu kan uangnya banyak. Ya, tapi bukan itu yang aku cari gitu Mon. Tapi lebih ke misal aku juara nih kan foto nih juara. Habis itu orang tua tuh ngepost ke story WA atau story Instagram gitu kan. Habis itu banyak wali-wali yang wah selamat pak anaknya gini-gini. Nah justru di situ bahagia aku tuh di situ kayak bangga. Alhamdulillah ya Allah aku bisa kayak membuat orang tua aku bangga dengan pencapaianku. Di situ orang tua aku bisa sombong kan, sombong. Wah alhamdulillah aku punya anak yang kayak gini. Nah justru itu yang tak cari biar aku tuh bisa buat jadi bahan sombongnya orang tua gitu loh. Bukan masalah uang atau sertifikat atau medali bukan, tapi lebih ke aku pengen orang tua aku tuh bisa pamerin bahwa anaknya tuh bisa kayak gini gitu loh, nah, gitu. Iya. Emang enaknya di MBS gitu sih ya. Kalau di MBS tuh enaknya emang kita disokong gitu loh. Ya, jadi kita bebas berekspresi dan di MBS tuh ada wadahnya. Jadi misalnya kita mau berkembang untuk bakat bidang kita. Itu tuh pasti kita bakal dikasih wadah. Iya. Jadi alhamdulillahnya kan bisa dapet kayak gini. Dan ini lebih pentingnya lagi gini nih. Misal udah jadi artis Sleman atau jadi apa gitu kan. Itu kan seminggu latihan 3 kali di luar. Nah, itu bisa keluar terus. Wah. Jadi kita biasanya tuh izin jam siang nggak ikut pelajaran nih. Emang buat latihan, habis itu pulang sore, pulang maghrib gitu. Jadi tuh keasikannya tuh di situ gitu. Kita bisa keluar, kita ini bisa namanya mencari kesempatan dalam kesempitan guys. Ini tidak patut untuk dicontoh. Tapi nggak apa-apa sih ya. Soalnya kan latihan kan ya. Oke. Nggak apa-apa lah. Lanjut nih. Lanjut ya. Aku ya ambil ya. Oke.
mau kemana setelah lulus nih, Mon? Kamu mau kemana? Kemana ya? Lulus. Bentar lagi kan lulus nih ya. Udah lagi. Kalau aku nggak ada sih- setengah tahun ya. Aku nggak minat ke PTN sih. Bukannya nggak minat ya, cuman bukan lagi pengen. Emang udah cita-cita dari dulu juga kan pengen keluar negeri gitu, sekolah di luar negeri. Soalnya kan di MBS juga kita disokong kan. Iya. Kamu kalau mau ke Timur Tengah udah gampang, udah banyak muadalah juga kita. Jadi udah bisa mau ke Mesir gampang, mau ke Madinah bisa, mau kemana-mana bisa lah intinya. Tapi kalau aku sih ke Turki dan itu kalau Turki itu masih prioritas nomor 2 tuh. Tahu nggak prioritas nomor 1-nya apa? Apa? Jepang sih. Berarti kamu setiap hari itu belajar kamus bahasa Jepang yang aneh itu nggak jelas tuh. Berarti buat itu. Apa gimana? Itu tuh gini, kita tuh yang penting niat dulu. Ya. Ntar kalau misalnya masalah lulus beasiswanya apa enggak, ya Itu belakangan ya. belakangan. Yang penting belajar dulu, niat dulu. Kan soalnya yang penting kita udah niat, ntar kita coba. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau nggak lulus ya udah Turki gitu kan. Soalnya kan Turki berarti. dari MBS banyak alumni juga kan yang di Turki kan. Jadi ya kemungkinan besar bisa masuknya juga gede gitu kan ya. Itu sih menurutku. Kalau kamu? Kalau aku sih, aku nggak minat ya keluar luar negeri gitu. Aku lebih pengennya ke sekitaran Jogja lah. Soalnya aku emang nggak pengen, udah cukup lah meninggalkan lingkungan tuh waktu pondok 6 tahun udah cukup menurutku. Jadi setelah ini ya udah explore lingkungan sendiri aja. Kalau nggak Jogja, Semarang ya kalau nggak mana aja. Yang penting ya keluar negeri. Oke, ini yang terakhir nih. Apa pesan-pesan antum buat calon santri baru? Pesan kesan. Oke. Buat adik-adikku di rumah, buat calon anak baru, saya katakan sekali lagi, kalau kalian mau masuk luar negeri gampang dan mudah, masuklah MBS. Ini bukan promosi, tapi emang real cuy. Alumni banyak yang dari MBS yang udah di luar negeri. Jadi kalau kalian mau ikut masuk MBS, ya udah bisa dapat luar negeri. Ya nggak, Rek? Yoi. Nah, kalau kamu gimana, Rek? Kalau aku sih intinya perspektif para teman-teman semua yang di rumah itu berkaitan dengan pondok itu nggak sesuram yang kalian bayangkan. Jadi di pondok tuh sumpah asik banget. Nyatanya kita tahu-tahu aja udah mau lulus kan. Iya, udah 6 tahun aja nih. Kita udah makan asam garamnya buat pondok. Itu sih ya. Berarti udah habis nih. Ya, udah ada lagi nggak nih? Nah, karena ini kan udah habis nih. Nanti buat teman-teman kalian yang ada di rumah, jangan lupa like, komen, dan juga kalau misalnya ada mau ngasih pertanyaan buat kita, bisa lewat Q&A tadi, ditulis di komen, nanti bakal kita jawab. Atau mungkin ada teman-teman kita nanti yang lain. Nanti kita jawab, kita tunggu di episode berikutnya ya. Iya, oke. Oke teman-teman, kalau gitu kita pamit karena kertasnya udah habis, kita nggak tahu pertanyaan apa lagi. Ya udah, kita pamit ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke nih, ini kertas terakhir. Apa nih kira-kira isinya? Jangan. Gimana, Mas? Misalnya kita bingung nih kalau buat Promosi Pak.